Sehingga ketika kita mendapatkan benih itu, itulah anugerah Tuhan. Bagaikan makanan yang kita konsumsi. Maka kita akan diperlengkapi dengan mengerjakan segala perbuatan baik. Tapi dosa merusak semuanya. Kita lihat tadi dikatakan di sini bahwa yang dikonsumsi oleh manusia itu oleh Adam dan istrinya adalah dikatakan tadi tanaman yang buahnya berbiji kan? Tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Tapi karena akibat dosa yang membuat manusia itu mengalami penurunan kualitas makanan. Coba Kejadian pasal 3, coba kita lihat. Dalam kitab Kejadian pasal 3. Ya, kita lihat sebentar. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18, coba sebentar. Ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya, sama-sama dulu kita baca. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 18. Sama-sama dulu kita baca dulu. Ini setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Setelah keluar dari Taman Eden. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan. Ini kan penurunan kan. Itu dosa yang membuat. Semak duri dan rumput duri. Kalaulah sekarang kita mungkin makan semak duri, bagaimana? Wah, inilah akibat dosa. Artinya bahwa manusia itu tidak mendapatkan yang terbaik akibat dosa. Yang lebih ngerinya lagi di pasal 9 ayat yang ketiga. Kejadian 9 ayat 3. Ya, akibat dosa. Itu semakin meningkat penurunan kualitas makanan itu. Ya, Kejadian pasal 9 ayat 3. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Segala akan menjadi aku. Tadi di pasal 3 yang menjadi makanannya akibat dosa. Ya, sehingga rumput duri pun dihantam, disikat. Sekarang segala yang bergerak. Lomok-lomok, sikat. Apalagi RW, sikat. Semua yang bergerak, sikat. Si Jurtul bilang, segala yang berkaki 4 boleh dimakan kecuali meja dan kursi. Itu pun karena keras katanya. Iya kan? Segala yang berkaki 4 boleh dimakan. Kecuali meja dan kursi. Itu pun karena keras. Itu penurunan loh. Coba kita lihat sekarang. Karena pesta potong. Natal potong. Akhirnya kolesterol naik. Ya. Asam urat pun naik. Penurunan kualitas loh. Mempengaruhi kepada kesehatan kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini akibat daripada dosa itu. Saya punya dosen dulu, adiknya Pak Japarlin, namanya Pendeta Yohanes Marduk. Itu meninggalnya di usia 42 tahun. Dia dosen, dia pembimbing. Jadi waktu dia membimbing mahasiswanya untuk mengambil S2 atau S3 saya tidak salah di Jakarta. Dia dibawa, kesukaan bapak ini makan sate kambing. Dia dibawa makan sate kambing sambil sambil memberikan pengarahan kepada mahasiswanya ini. Pulang dari situ naik tensi, pecah pembuluh darah. Lewat. Teman kita yang baru-baru ini, yang di Medan. Bulan 1 kemarin sudah saya ingatkan, Om, perhatikan tensimu. Karena saya sudah
tahun 2011 kalau saya tidak salah. Awal-awal kita membangun pelayanan di tempat Pak Pendeta Manurung. Saya ikut juga waktu itu di sana. Jadi ketika hari Minggu kami pelayanan di tempat hamba Tuhan ini. Kalau kami makan di pastori, makanannya itu waduh ampun. Dulu saya ke Medan berat badan saya cuma 52 kilo. Pulang dari situ 65 kilo. Betul, ini saya tidak. Kenapa? Waktu kita makan di meja nambah amang katanya. Sudah inang tapi sudah disendokkan ke piring. Ada mie gomak, ada telur mata sapi. Ya ada B2-nya lagi. Pokoknya setiap makan itu minimal 5 macam makanan ikannya. Semua orang itu seperti itu. Dan satu keluarga itu memang badannya oversize. Betul. Ada di atasnya yang meninggal ini kami sama-sama tidur di pastori. Saya kira dia berdoa, duduk begini berdoa. Rupanya dia nggak bisa tidur lagi terlentang. Saya bangunkan, Om kenapa seperti itu? Waduh Pak Manik saya nggak bisa tidur terlentang. Jadi kalau saya tidur seperti inilah supaya tidak sesak. Karena memang makannya juga luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di sini kita lihat ya bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan harus tetap menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu. Ya, anugerah Tuhan itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Sebab sekali lagi saya katakan tadi bahwa dosa itu membuat dampak yang buruk bagi kita. Ada penurunan kualitas baik dari makanan, baik dari ya pola hidup kita. Baik dari segala tindakan kita. Wah. Kalau tadi dari segi pola makan, ya. Di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa ya kehidupan kita sebagai ya umat Tuhan, bagaimana supaya kita jangan sampai terjebak dengan yang namanya ya kedinginan rohani itu. Supaya kita tetap hangat dalam rohani kita. Supaya kita tetap hangat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan merencanakan hidup manusia itu sebagai ciptaannya itu adalah hidup dalam kekekalan. Tadi kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu kekal. Tuhan itu kekal. Nah kalau Tuhan itu kekal, kita serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita akan dibawa masuk dalam hidup kekekalan itu. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah ya kepada manusia itu. Ya, kepada manusia itu dikatakan untuk mengusahakan Taman Eden. Nah, kalau dulu Taman Eden, Adam dan istrinya ditempatkan di Taman Eden. Sekarang kita ditempatkan ya di Tanjung Uban ini. Ya. Mari kita jadikan juga di mana kita berada bagaikan Taman Eden dalam hidup kita. Tetapi ingat, tidak cukup hanya mengusahakan Taman Eden. Sebab kalau mengusahakan Taman Eden tanpa taat kepada perintah Tuhan juga nanti akan keluar. Maka kita harus tetap mentaati perintah Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya, sebagai gerejanya, mengusahakan, berusaha, tetapi harus disertai dengan taat,
tunduk kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Sebab kalau kita tidak taat dan tunduk kepada firman-Nya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Efesus pasal yang ke-4. Kalau kita perhatikan saudaraku. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat 15 dengan ayat 16. Iya, coba kita lihat dulu. Dikatakan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Arahnya harus kepada kepala. Kalau Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Tentu perintah dari kepala itulah yang harus dilakukan oleh tubuh. Tapi dosa sekali lagi merusak semuanya itu. Sehingga membuat kita bagaikan stroke, rusak sarafnya. Artinya bahwa apa yang diperintahkan oleh kepala itu motoriknya tidak berjalan lagi. Mungkin kepala sudah perintahkan melangkah, tapi karena tidak tersambung dengan baik, tidak bisa melangkah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tunduk, kita harus taat, melakukan setiap perintah Tuhan. Sebab pelanggaran terhadap perintah Tuhan bukan hanya mengakibatkan kematian kekal bagi kita, tetapi juga merusak semua tatanan hidup kita. Sehingga karena melanggar perintah Tuhan, akibatnya ada kepada nikah rumah tangga. Karena melanggar firman Tuhan, akibatnya melakukan apa yang kita ingini, tidak melakukan keinginan Tuhan. Terlibat dengan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 itu kita melihat zaman Nuh, dikatakan bahwa semua manusia pada zaman itu telah berlaku rusak. Ya kan? Rusak semua. Sehingga Tuhan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu menyesal. Ya kan? Menyesal menciptakan manusia itu. Tetapi di situ kita melihat ada satu keluarga yang mendapatkan perhatian Tuhan. Itulah Nuh. Nuh inilah yang selamat. Kenapa? Karena dia mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia. Karena dia dapat menerima perintah itu dari kepala. Dia lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka Alkitab mencatat apa yang diperintahkan Tuhan, difirmankan Tuhan itu. Nuh melakukan semuanya dengan tepat dan benar. Tapi manusia pada zaman itu pada umumnya berlaku rusak. Sehingga apa? Mengakibatkan penghukuman. Air bah datang. Jadi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai kepala. Kita sebagai tubuhnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti perintah dari kepala, itulah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Perintahnya lewat firman-Nya. Berarti ada sesuatu yang rusak, ada gangguan.
Ada mungkin yang mengganggu saraf-saraf rohani kita. Yang menghubungkan Yesus dengan kita sebagai tubuhnya. Ada mungkin sesuatu yang rusak. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, apa yang harus kita miliki? Dan kalau saya melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita mau tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita dapat meresponi perintahnya, maka kita harus tertanam. Harus ditanam oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri yang menanam hidup kita. Harus ditanam dengan tepat dan benar. Nah, bagaimana kita tertanam dengan tepat dan benar? Coba kita lihat sekali lagi. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 dulu kita lihat. Ayat 9. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Terus, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Terus, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, ini doanya hebat kan? Kalau secara kasat mata hebat kan? Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi di akhirnya aku gak seperti ini. Artinya dia membandingkan dirinya lebih baik dari orang lain. Kalau saya berdoa, oh Tuhan, aku bersyukur sampai hari ini aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Saya bilang mungkin contohnya tidak seperti Pak Willy yang sakit-sakitan, mungkin seperti itulah contohnya. Walaupun dia mungkin contohnya sakit-sakitan kan. Itu doanya, itu doa yang salah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak tertanam dengan baik. Walaupun dia orang Farisi. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kalau kita mau mengalami kasih yang semakin berkobar-kobar, maka kita harus mengalami pembaharuan pola pikir kita. Pola pikir kita ini harus dibaharui supaya kita memiliki pikiran Kristus. Supaya kita tidak sekali-kali membenarkan diri kita walaupun mungkin kita itu benar. Tapi kita harus berubah. Itu sebabnya dalam kitab Kolose juga dikatakan supaya dibaharui pikiran kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya pola pikir kita ini bisa dibaharui? Coba kita lihat sebentar dalam kitab Ibrani. Sebentar dalam kitab Ibrani kita perhatikan dulu sebentar. Haleluya. Sebentar kita perhatikan dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani di sini dalam pasalnya yang coba pasal 10 kalau saya tidak salah, coba kita lihat sebentar. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10